Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang maha sempurna dalam balutan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya dari semua kekurangan-kekurangan yang disandarkan kepadanya. Kita hanya beribadah kepadanya, serta mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri semua nikmat-nikmat hidayah dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini, untuk senantiasa istiqomah dalam mengikuti aturan ataupun petunjuk-petunjuk sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat, dan termasuk orang yang memang disambut dan bisa masuk ke dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, satalqauni ba'di atharah, kalian akan dapatkan zaman atharah setelah kepergianku, zaman orang-orang egois, mereka kalut, tidak mempedulikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang agama, mana yang bukan. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika itu, khususnya orang-orang Ansar, isbiru, bersabarlah kalian dalam ketaatan-ketaatan di masa itu. Beristiqomahlah kalian di atas sunnah di saat orang terbiasa dengan bid'ah. Maka beristiqomahlah sampai kalian bertemu denganku di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas sirah nabawi, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai materi atau bab Ghazwatu Hamra'il Asad, yaitu perang Hamra'ul Asad. Jadi yang namanya perang enggak hanya seperti Badar, Uhud, Khandaq ya, Parit. Ternyata banyak perang-perang yang lain yang Rasulullah SAW berperan di sana untuk menegakkan agama Allah. Dan perang Hamra'ul Asad ini kebanyakan para ulama menyebutnya sebagai bagian daripada perang Uhud, meskipun harinya berbeda karena bersambung. Kan perang Uhud terjadi di hari Sabtu, dan hari yang memang dalam sejarah Rasulullah SAW, dan itulah dinamika kehidupan. Kadang Allah berikan kemudahan, kadang Allah berikan ujian kepada seorang hamba. Tetapi kan yang namanya ujian
Yang namanya ketidaksenangan ataupun juga musibah itu kan maknanya tiga. Bisa peringatan dari dosa yang dilakukan, bisa memang azab untuknya, atau bisa sebagai peningkatan derajat keimanan. Maka itulah dinamika kehidupan. Tetapi sifat seorang mukmin itu adalah seseorang yang ketika ditimpa oleh sebuah ketidaknyamanan, musibah, penyakit atau apapun itu dan dia bersabar, maka Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Itulah sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Makanya ajaban li amril mukmin, sungguh ajaib urusan seorang mukmin. In asabathu sarra, kalau ditimpa sebuah kebaikan, kesenangan, kenikmatan, maka mukmin itu bersyukur. Tetapi ketika Allah berikan ketidaknyamanan ataupun ujian dan musibah, maka mukmin itu akan bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah perang Uhud itu kalah dan memang banyak 70 syuhada meninggal di sana ya, dan jasad syuhada adalah jasad yang Allah jaga. Di antara mereka ada jasad-jasad yang mungkin tidak dimakan oleh tanah, seperti jasadnya Jabir bin Abdullah ya. Maka wallahu alam, ada media sosial ramai dengan ada digali jasadnya, katanya jasadnya syuhada apa itu. Kemudian ketika dibongkar maka ternyata jasadnya masih utuh. Kalau kita menemukan yang seperti itu, Pak, gimana, Pak? Gitu kan? Kita gali kuburan seseorang karena memang ada, misalnya ada keperluan, sebetulnya hukum dasarnya nggak boleh digali. Tapi misalnya karena ada keperluan mendadak atau ada keperluan penting, maka ternyata digali, ternyata jasadnya masih utuh setelah bertahun-tahun. Apa yang kita lakukan? Maka kita muliakan jasad tersebut, tapi jangan sampai gulu dan berlebihan. Ujung-ujungnya malah mengkultuskan dia kepada derajat ketuhanan. Nauzubillahi min dzalik. Dan itulah yang terjadi gitu kan, kadang kalau imannya atau akidahnya belum kuat gitu. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah perang Uhud tadi, maka kaum muslimin ataupun Rasulullah SAW pulang di hari Sabtu sorenya dalam keadaan artinya diuji oleh Allah dan beliau bersabar. Kemudian di waktu Ahadnya ternyata Nabi SAW memerintahkan kembali para sahabat yang ikut perang Uhud untuk keluar kembali. Takutnya pasukan Quraisy yang mereka bangga dengan kemenangan mereka tiba-tiba pulang kembali ke Madinah untuk menghancurkan Madinah. Dan ternyata niatan mereka memang terjadi seperti itu. Orang-orang Quraisy merasa menyesal apa yang mereka dapatkan dari perang Uhud. Mereka tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan wanita sebagai budak-budak dalam perang, dan Rasulullah masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup gitu kan. Apa yang kita dapatkan? Maka akhirnya mereka pun bertekad untuk balik lagi ke Madinah untuk berperang kembali di hari kedua setelah perang Uhud. Dan Nabi SAW pun ketika itu juga sama, tetapi Nabi melihat para sahabatnya banyak yang masih luka-luka. Satu hari luka masih belum kering, masih darah-darah. Makanya Allah menguji pasukan Uhud ini dalam surat apa? Surat Ali Imran, alladzina stajabu lillah alladzina stajabu lillahi war rasul mim ba'di ma asabahumul qarh. Jadi Allah memuji mereka, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka terluka babak belur seperti itu. Maka ternyata singkat ceritanya orang-orang Quraisy ini tidak berani menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun akhirnya pulang. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kejadian itu, kan tentu kekalahan di perang Uhud ini dampaknya besar. Kenapa? Karena kan agama Islam ini adalah agama yang baru di mata orang-orang Madinah dan sekitarnya. Dan musuh-musuh Islam juga sedang mencari kesempatan untuk bisa menghancurkan Islam. Termasuk orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi internal dan eksternal. Mereka lagi mencari kesempatan. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat kalah di perang Uhud ini, tentu pamornya sedikit menurun, perpolitikan semakin panas di sini. Makanya akhirnya
ada orang-orang yang memang mereka berani secara terang-terangan untuk menantang Rasulullah SAW. Bahkan pergelakan politik di luar Madinah itu sedang kenceng-kencengnya. Mereka sedang berusaha untuk menghimpun pasukan-pasukan untuk bisa menyerang kota Madinah. Makanya Nabi SAW di sini sebagai seorang pemimpin, beliau bersikap waspada ya terhadap ancaman-ancaman di luar itu. Maka Nabi SAW kan menempatkan mata-mata di mana-mana. Ketika terjadi pergerakan, jangan sampai mereka bergerak untuk menyerang kita. Madinah sedang terluka istilahnya gitu. Maka ternyata terdengar kabar ada beberapa kabilah yang ingin menyerang Madinah. Maka awwalu man qama diddal muslimin ba'da naksati Uhudin hum Banu Asad bin Khuzaimah, yaitu kabilah Banu Asad bin Khuzaimah. Mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan pasukan ingin menyerang kota Madinah. Dan tentu kabar ini datang kepada Rasulullah SAW. Dan juga mereka ya Banu Asad ini dipimpin oleh siapa? Tolhah dan Salmah dari dua anak dari seseorang yang namanya Khuwailid. Maka akhirnya kan konsep Nabi SAW, beliau kan berprinsip apa? Jangan sampai Madinah dikepung kembali seperti peristiwa di perang artinya apa? Maaf, itu belum nanti di perang Khandaq. Artinya Nabi SAW ketika mendengarkan kabar tersebut, Nabi SAW akhirnya mengutus pasukan berjumlah 150 pasukan yang dipimpin oleh sahabat Abu Salamah. Jadi padahal kan Abu Salamah kan terluka di perang Uhud. Jadi setelah ini kejadian ini itu beberapa bulan setelah perang Uhud. Jadi kan Uhud terjadi di bulan apa? Syawal, Pak ya. Syawal di tahun 3 Hijriah. Dan kejadian ini terjadi di bulan Muharram. Jadi dari Syawal berapa bulan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kurang lebih 3 bulan. Jadi 3 bulan setelah perang Uhud ini, maka Nabi SAW mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abu Salamah. Selama 3 bulan ini, luka-luka Abu Salamah ini membaik. Sehingga Nabi SAW pun menunjuk Abu Salamah sebagai pemimpin pasukan 150 pasukan dari kalangan Muhajirin dan Ansor yang memang dikhususkan ekspedisi pasukan ini untuk menyerang Banu Asad bin Khuzaimah yang terdengar mereka akan menyerang kota Madinah. Dan ternyata para sahabat ini datang ke negeri mereka dengan mengagetkan mereka tanpa ada aba-aba, tanpa ada apapun. Maka Abu Salamah pun menyerang mereka dengan dadakan seperti itu, sampai akhirnya mereka pun kocar-kacir, mereka pun istilahnya meninggalkan harta-harta mereka dan tidak terjadi perang, tidak terjadi gesekan perang, mereka kabur meninggalkan tempatnya. Dan akhirnya Abu Salamah pun kembali ke Madinah dalam keadaan membawa harta rampasan yang banyak. Dan ternyata qadarullah, luka-luka Abu Salamah setelah perang ini pun kembali memburuk, sehingga qadarullah Abu Salamah pun akhirnya meninggal dunia setelah ekspedisi militer ini. Maka itulah sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Salamah sekaligus saudara susunya beliau. Kan Abu Salamah adalah orang yang disusui oleh Thuwaibah. Nabi SAW memiliki beberapa saudara susu, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib paman beliau, dan juga Abu Salamah yang disusui sama-sama oleh seorang budak yang namanya Thuwaibah. Dan ceritanya kan setelah wafatnya Abu Salamah ada dalam kitab apa? Kitab Bulughul Maram. Di sana dalam Kitabul Janaiz, di hadis yang kedua kurang lebih itu. Dalam hadis yang pertama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Janaiz Bulughul Maram itu menyebutkan hadis aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu? Kematian. Jadi ya kenikmatan hidup hancurnya dengan kematian. Sudah selesai. Fitnah banyak setelah kematian. Nah, hadis yang selanjutnya di sana adalah hadis
khusus tentang Abu Salamah dalam proses kematian Abu Salamah. Maka ketika Abu Salamah berada dalam sakaratul maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menjenguk beliau, berada di samping Abu Salamah, dan ternyata qadarullah Abu Salamah itu meninggal dunia dalam keadaan matanya terbelalak ke atas, Bang. Jadi gitu, misalkan bayangkan aja gimana ke atas gini, melotot ke atas gitu. Di sini akhirnya apa? Keluarganya kan ribut. Artinya apa? Takut ini azab kah seperti ini, mati seperti ini kan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa kepada keluarga Abu Salamah? Kalian jangan ngomong-ngomong kecuali hal yang baik tentang mayat, karena omongan kalian, ucapan kalian itu diaminkan oleh malaikat. Maka orang seperti itu yang meninggal dunia dengan matanya terbelalak ke atas tidak menunjukkan kehinaan dia. Apalagi Abu Salamah kan sahabat yang mulia gitu kan. Karena memang Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya ketika nyawa terlepas maka diikuti oleh mata. Karena memang nyawa dicabut itu dari ubun-ubun, maka ketika ruh itu diambil maka mata itu akan mengikutinya ke atas, dia melotot ke atas gitu. Makanya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, kan hadir beliau di sana, langsung menutup mata dari Abu Salamah, dipegang. Jadi dipegang, ditahan sampai memang tertutup rapat gitu kan, karena masih lunak, Pak. Cuman kan kalau dibiarkan lama itu susah itu. Makanya kan sampai ada orang yang memang dilakban ya, ditempel di sini untuk apa? Supaya memang salah satu anjuran yang dianjurkan oleh para ulama untuk mengurusi jenazah adalah menutup mata. Pertama kali adalah menutup mata. Kalau seandainya ketika ditutup tangan ternyata masih naik ke atas gitu kan, tutup, naik lagi, melotot lagi, tutup, naik lagi, maka ternyata itulah harus dilakban supaya dia tertutup rapat, nanti dibuka, nanti dilepas itu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunkanlah Abu Salamah, wafsah qabrahu, dan lebarkanlah kuburannya, kemudian dan masukkanlah dia termasuk dari derajat orang-orang yang tinggi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika mayat itu meninggal, maka ini diperbolehkan. Nah, itu kisah tentang meninggalnya Abu Salamah. Dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada Ummu Salamah. Apa doanya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ada orang yang meninggal dunia, doanya seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian doa lanjutannya apa? Ayo Pak, apa doa lanjutannya? Yang kita tahu kan innalillahi doang, wa inna ilaihi rajiun gitu. Lanjutannya apa? Allahumma jur fi musibati wa khlufli khairan minha. Itu doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditimpa musibah, kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah pahala yang besar di atas musibahku ini, dan berikanlah pengganti yang lebih baik dari yang meninggalkanku atau pergi meninggalkanku. Maka di sini Ummu Salamah sempat ragu-ragu membacakan doa ini karena dia berpikir, siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Siapa yang bisa menggantikan posisinya? Tapi ternyata Ummu Salamah pun mengucapkan doa ini, dan ternyata setelah masa iddahnya Ummu Salamah habis, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang hadir untuk melamar Ummu Salamah. Ternyata itulah doa yang dikabulkan oleh Allah. Siapa yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya semenjak itu Ummu Salamah pun menjadi salah satu istri Nabi, menjadi salah satu ummahatul mukminin, ibunda dari orang-orang yang beriman. Kira-kira nanti di surga Abu Salamah bakal marah gak kepada Nabi, Pak? Kira-kira marah gak? Marah gak? Istri saya gitu kan, istri saya kok malah diambil gitu istilahnya gitu, Pak. Makanya ada apa? Ada suatu puisi yang orang Mesir bikin apa? Dan dia mengatakan, istriku, setelah aku meninggalkanmu, maka janganlah engkau menikah lagi, karena takutnya nanti aku di surga aku tidak kuat dan artinya tidak kuat melihat engkau bersanding dengan laki-laki yang lain. Aku akan mati dengan rasa cemburu yang luar biasa, kata dia. Apakah seperti itu, Pak? Intinya
Di surga itu tidak akan ada rasa iri, dengki dan cemburu seperti itu. Mungkin Abu Salamah mungkin kehilangan istrinya Ummu Salamah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan kepada Abu Salamah, kenikmatan surga yang membuatnya tidak akan ada iri terhadap orang lain. Itu yang terjadi. Karena memang kalau secara hukum ya, seorang wanita, ini sering saya sampaikan, seorang wanita itu akan berkumpul dengan suami terakhirnya di surga. Itu yang disampaikan Nabi dalam sebuah hadis, innal mar'ata li akhiri azwajiha, sesungguhnya seorang wanita itu akan berkumpul dengan suami terakhirnya. Gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seorang suami meninggal duluan, ya istrinya menjadi janda, pilihan dia antara dia menikah lagi atau antara dia bertahan dengan harapan saya ingin menjadi istri suami saya nanti di surga. Pilihan dia masing-masing. Tapi cari yang terbaik. Artinya apa? Jika seandainya jandanya masih muda, punya anak satu kan misalnya, maka berat tantangannya. Berat tantangan apa? Tantangan dia menahan syahwatnya, tantangan dia mendidik anaknya dengan fitnah-fitnahnya. Seandainya dia bisa bertahan di atas itu dengan baik, silahkan. Tapi kalau seandainya banyak fitnahnya, maka ahsannya menikah kembali. Urusan nanti di surga mah, nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak akan ada orang yang saling iri nanti di surga. Nah, ikhwatul iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita nggak ambil semua ini ya, semua ekspedisi perang ini ya. Intinya, Madinah sedang terluka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berusaha untuk memulihkan kondisi masyarakat Madinah dan juga pamor wibawa yang dimiliki oleh Madinah sebelumnya. Jadi terdengar ada seseorang yang ingin bikin gara-gara, Nabi langsung kirim pasukan kepada mereka untuk mengurusi mereka. Tapi ternyata setelah perang Uhud ini terjadi peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Salah satunya apa? Di bulan Safar, ya tadi kan Muharram, sekarang bulan Safar. Di tahun 4 Hijriah ini datang beberapa kaum dari salah satu suku Arab ya. Di sini namanya suku Adal dan Qurah. Mereka mengatakan bahwa di negeri kami, di kabilah kami, sepertinya mereka sedang tertarik dengan Islam. Jadi mereka ada beberapa utusan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, di negeri kami sedang ada, artinya apa? Mereka menyebut-nyebut Islam, artinya sepertinya mereka ada keinginan untuk mengenal Islam dan masuk Islam. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan senang dan apa? Menyambut, ya ahlan wa sahlan gitu kan, senang beliau. Jadi akhirnya mereka pun meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikirimkan beberapa orang berilmu, orang faqih, untuk hadir ke mereka untuk mengenalkan Islam dan berdakwah di sana. Yu'allimuhum ad-din, mengajarkan agama, wa yuqri'uhumul Quran, dan mereka membacakan dan mengajarkan Al-Quran. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirimkan beberapa penghafal Al-Quran, artinya orang-orang pilihan. Dalam satu riwayat Ibnu Ishaq disebutkan yang dikirim ada 6 orang, tapi riwayat yang lebih kuat, riwayat Bukhari, yang dikirim adalah 10 orang. Jadi 10 orang murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipercaya Nabi bisa menyampaikan agama dan pandai dalam Al-Quran dikirim kepada kaum yang tadi mengatakan di negeri kami ada keinginan masuk Islam. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunjuk seseorang sebagai pemimpin dalam perjalanan safar itu. Namanya adalah Marsad bin Abi Marsad Al-Ghonawi ya. Ini enggak bisa dijadikan dalil sebagai dalil khuruj Pak ya. Ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengutus beberapa orang untuk dakwah di sana, enggak kan? Ini hanya sebatas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang
ada keperluan dai di sana ya dikirim. Bukan memang ada seseorang memang sesengaja setahun dia bekerja misalnya 8 bulan untuk kerja cari duit yang banyak, 4 bulannya untuk khuruj kemana gitu kan. Ini bukan dalil seperti itu. Nah, maka ketika 10 sahabat ini mereka sedang berada di sebuah tempat namanya Ar-Raji', ini tempat air untuk satu kaum yang namanya Huzail ya, di antara Hijaz. Jadi ketika itu mereka istasrahu alaihim hayyan min Huzail yuqalu lahum Banu Lahyan. Akhirnya ternyata ada pengkhianatan di sana. Ada pengkhianatan di sana. Orang-orang yang tadi meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikirimkan para dai ke negerinya, ternyata orang ini berkhianat. Mereka meminta tolong, meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang di samping Ar-Raji itu, salah satunya Huzail, untuk menyerang sahabat-sahabat yang datang bersama mereka. Kan ini kan pengkhianatan. Sampai akhirnya ada kurang lebih 100 pasukan pemanah yang memang mengepung sahabat-sahabat ini. Artinya mengejar ya. 10 orang sahabat ini kan tentu dengan kendaraannya dikejar oleh 100 orang pasukan kuda. Bayangkan coba. 10 dikejar oleh 100 pasukan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Sahabat ini pun akhirnya bersembunyi. 10 orang sahabat ini bersembunyi. Sampai 100 orang ini pun mengepung mereka, dan mereka pun akhirnya berkata seperti ini. Lakumul ahdu wal mitsaq in nazaltum ilaina alla naqtul minkum rajulan. Pegang ucapan saya, kalian 10 orang yang bersembunyi, pegang ucapan saya. Kami tidak akan membunuh kalian jika seandainya kalian turun secara baik-baik kepada kami. Gitu. Jadi para sahabat ini diancam seperti itu. Mereka sedang bersembunyi, artinya dikepung oleh 100 orang pasukan pemanah ini, dan akhirnya mereka berkata, pegang ucapan kami, kita punya perjanjian, kalau kalian turun kepada kami secara baik-baik maka kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Akan tetapi ada beberapa sahabat yang memang menolak usulan tersebut. Mereka pun akhirnya berperang. Singkat ceritanya, akhirnya 7 orang sahabat akhirnya meninggal dunia dengan an-nubul, artinya apa? Dengan panah, terpanah oleh 100 orang itu. Jadi 7 orang sahabat meninggal dunia di sana. Sisanya berapa? 3 sahabat. Tersisa sahabat namanya Khubaib. Ini kisah sahabat yang luar biasa ini. Khubaib bin Adi, Zaid bin Ad-Dathinnah, dan juga 1 orang lagi yang terakhir. Kemudian barulah ketika itu kan 7 orang meninggal, tersisa 3. 100 orang ini pasti mengatakan apa? Kami berikan janji. Kan yang tadi kan mereka tidak mau turun mengajak perang, akhirnya mereka terpanahkan 7 orang. Akhirnya 100 orang ini mengatakan apa? Turun kepada kami, maka kami tidak akan membunuh kalian dengan baik-baik. Akhirnya 3 sahabat ini pun akhirnya menyerah dan turun ke bawah. Gitu. Ternyata ketika mereka sudah turun, apa yang terjadi? Mereka pun langsung ditangkap dan diikat. Ternyata inilah, lihat bagaimana kebohongan mereka. Mereka diikat. Sampai ada 1 orang yang ketika ingin diikat dia ngelawan gitu kan, mengeluarkan pedangnya, sampai sahabat ini pun akhirnya terbunuh oleh 100 orang itu. Sisa berapa, Pak? 2, yaitu sahabat Khubaib dan Zaid bin Ad-Dathinnah. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ternyata 100 orang yang memang mengepung ini ternyata punya kerjasama dengan orang-orang Quraisy. Akhirnya 2 sahabat ini pun dijual kepada mereka. Dijual. Artinya apa ya? Sebagai hubungan apa? Hubungan bilateral ya. Ada musuh, misalnya ada 1 negara punya musuh, dibantu sama 1 negara, musuhnya tertangkap kemudian dikasih ke negara yang memang dendam dengan orang itu. Artinya apa? Ada hubungan baik kan? Mencoba untuk memiliki hubungan yang baik. Khubaib bin Adi ini adalah sahabat yang ikut di perang Badar. Sama seperti Zaid bin Ad-Dathinnah juga sama. Dan ternyata orang-orang Quraisy memiliki dendam kepada Khubaib bin Adi dan juga Zaid bin Dathinnah ini. Khususnya siapa? Safwan bin Umayyah itu. Safwan bin Umayyah ini dendam terhadap apa? Terhadap Zaid bin Dathinnah. Karena Zaid ini membunuh salah satu keluarga dari Safwan bin Umayyah di perang Badar.
Sehingga kan yang namanya Safwan bin Umayyah kan duitnya banyak tuh dia. Kan saudagar kaya dia, anak dari Umayyah bin Khalaf. Akhirnya dia pun membeli Zaid bin Dathinah, kemudian dia pun menghukum ataupun mengeksekusi Zaid bin Dathinah. Lihat bagaimana istilahnya duit digunakan untuk membeli orang dan orang tersebut dieksekusi mati gitu, Pak. Atau istilahnya apa? Mungkin cara yang lain siapa yang berhasil menangkap orang tersebut saya kasih duit. Setelah tertangkap disakiti, disayat-sayat dan dibunuh gitu. Itu nasibnya Zaid bin Dathinah. Sekarang bagaimana nasibnya sahabat Khubayb bin Adi? Khubayb bin Adi ini dibawa kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang Quraisy tidak ada yang membeli secara personal karena Khubayb bin Adi ini akan dieksekusi secara massal, Pak. Bayangkan. Khubayb bin Adi ini diikat di kota Mekah. Tapi ternyata orang-orang Mekah ini paham kalau mau mengeksekusi orang tidak boleh di dalam kota Mekah, harus keluar dari perbatasan haram. Karena tidak boleh menumpahkan darah di tempat yang haram, di batas suci kota Mekah. Akhirnya mereka keluar kemana? Tan'im. Jadi kan Tan'im kan salah satu tempat mikot ya. Itu kan keluar ke Tan'im dan jaraknya nggak terlalu jauh Tan'im. Maka ketika di Tan'im, di tanah yang luas, akhirnya sahabat ini pun disalib, istilahnya diikat di satu tiang. Kemudian dihinakan di sana Khubayb bin Adi ini. Kemudian disakiti, Pak. Disakitinya apa? Disiksa, kemudian disayat-sayat badannya, disakiti. Jadi menjadi bahan mainan orang-orang Quraisy ketika itu. Karena kan orang Quraisy dendam terhadap Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Khubayb bin Adi pun mengatakan kepada mereka, dan ini di sini ada kisah sahabat yang menjadi sahabat yang luar biasa. Ada anak muda namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ketika itu masih kafir dia. Dan sahabat ini menyaksikan eksekusi Khubayb bin Adi. Kemudian ketika Khubayb bin Adi berkata kepada orang-orang Quraisy, "Da'uni hatta arka rak'ataini." Kata Khubayb bin Adi, izinkan saya salat 2 rakaat dulu sebelum kalian membunuh saya. Maka kata para ulama, mereka mengatakan Khubayb bin Adi adalah orang yang mensunnahkan salat 2 rakaat sebelum mati dia. Jadi sebelumnya nggak ada. Khubayb bin Adi inilah yang memang melaksanakan salat 2 rakaat sebelum mati. Maka diizinkan oleh orang-orang Quraisy. Maka di sini para sahabat di sini orang-orang Quraisy melihat salatnya, termasuk sahabat tadi yang masih kafir, Sa'id bin Amir al-Jumahi, melihat bagaimana orang ini mau dieksekusi mati tapi wajahnya kok tenang, tidak memperlihatkan ketakutan sama sekali gitu. Bahkan ketika dia salat, dia melihat kesejukan dalam ibadah itu, sahabat ini. Kemudian ketika dia sholat, ternyata sholatnya nggak dilama-lamain, Pak. Ketika dia selesai sholat, dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, laula an taqulu inna bi jaz'un lazittu." Kemudian dia mengatakan apa? Demi Allah, kalau bukan karena kalian takut menganggap bahwa saya ini takut mati, maka saya akan memperpanjang sholat saya. Pengennya saya panjang sholat saya gitu kan, 2 rakaat sebagai 2 sholat terakhir saya gitu kan. Bagaimana bayangkan Pak ya, orang yang paham akan mati ya, kemudian diberikan kesempatan untuk ibadah, kira-kira apa? Maksimal enggak? Karena orang yang akan meninggal dunia atau orang yang sudah dicabut nyawanya kan di surat apa? Surat Al-Munafiqun disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqul. Berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian, dan kalian berkata, apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan kami waktu sebentar saja. Fa as-saddaq, saya akan bersedekah gitu. Maka kira-kira tiba-tiba ada orang kaya nih, malaikat datang, saya akan cabut nyawa. Kemudian dia mengatakan, wah jangan dulu sebentar, izinkan saya untuk sedekah dulu. Kira-kira ketika itu dia transfernya 100.000 rupiah, Pak. Kira-kira gimana? Dia akan mentransfer semaksimal yang dia bisa. Untuk apa? Apa pahala terakhir yang bisa dia lakukan. Maka Khubayb bin Adi keinginannya apa? Salatnya panjang, salatnya lama gitu kan, sebagai sujud terakhirnya di dunia sebelum mendapatkan kenikmatan surga. Tapi beliau mengatakan,
kalau bukan karena saya takut kalian menganggap saya ini takut mati, demi Allah saya nggak takut mati sedikit pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya menyegerakan salat saya. Maka ketika itu beliau mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Doa yang diucapkan di sinilah yang menggetarkan hati dari sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi tadi. Apa doanya? Ya Allah, hitunglah orang-orang yang hadir hari ini, jangan dilewatkan satu pun dari mereka. Waqtulhum badada, binasakan mereka, wala tubqi minhum ahada, jangan ada satu pun yang mereka hidup setelah ini. Coba lihat doanya. Orangnya doa orang yang terzalimi, Pak. Orang yang dizalimi ketika dia mengikrarkan doa, kira-kira akan terkenang, akan tergambar selama-lamanya bagi orang-orang yang memiliki hati. Maka ketika itu Sa'id bin Amir al-Jumahi ketika itu mendengarkan ucapan tersebut, doa yang dipanjatkan itu, supaya apa? Supaya dihitung orang yang hadir yang mengeksekusi beliau dan supaya mereka dihancurkan semuanya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Abu Sufyan memberikan penawaran. Apa kata Abu Sufyan? Ayasurruka anna Muhammada indana nadribu unuqahu wa annaka fi ahli. Wahai Khubayb, bagaimana jika seandainya kami berikan penawaran, engkau berada di keluargamu dalam keadaan selamat, tenang hidupmu, tetapi posisimu digantikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kami eksekusi Muhammad gitu. Apa kata Khubayb bin Adi? Dia mengatakan apa? La wallahi, tidak, demi Allah, ma yasuruni, saya tidak akan berbahagia sedikit pun saya nikmat-nikmat di keluarga saya sedangkan Nabi Muhammad terluka sedikit pun, bahkan terluka dengan duri pun saya tidak ridho melihat itu. Maka akhirnya masyarakat pun langsung mengatakan apa? Uqtulhu, bunuh saja dia, bunuh. Semua orang mengatakan bunuh. Akhirnya Khubayb bin Adi pun dieksekusi oleh salah satu orang dari mereka dan akhirnya beliau pun meninggal dunia, Pak. Itulah nasib dari sahabat Khubayb bin Adi. Mungkin kita mengatakan kasihan banget matinya tereksekusi seperti itu, tetapi ternyata dia meninggalnya dalam keadaan apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu secara zahir orang-orang yang seperti itu bukan mereka orang-orang yang sengsara, tetapi justru harusnya mereka orang-orang yang bahagia. Yang harus sedih itu saya sering sampaikan, kita yang harus sedih ini karena kita terombang-ambing dengan kemudahan, kenyamanan hidup, mudah kemana-mana sehingga peluang bermaksiat itu banyak, sedangkan mereka sudah hidup mereka selesai tetapi berakhir dengan kebaikan, berakhir dengan amalan yang baik. Kita terombang-ambing, kita tidak paham kapan kita meninggal. Na'udzubillah, dicabut nyawa kita dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tadi apa? Siapa namanya? Sa'id bin Adi. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ternyata setelah kejadian ini kan bubar kan masyarakat ya, bubar setelah itu kan, setelah dieksekusi Khubayb ini bubar. Orang-orang mah biasa gitu kan, seperti biasa mengeksekusi mati orang. Tapi dalam benak Sa'id bin Amir ini dia selalu terkenang, terbawa mimpi perkataan dari siapa? Khubayb bin Adi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun bertafakur, akhirnya dia pun hijrah ke Madinah dan menyatakan keislamannya. Sahabat ini. Singkat ceritanya, ini jauh ceritanya sebetulnya. Cuman memang berkaitan dengan ini. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka Umar pun menjadi khalifah. Sa'id bin Amir al-Jumahi ini selalu setia memberikan nasihat-nasihat kepada para pemimpin. Kemudian Umar melihat kejeniusan ada di Sa'id bin Amir ini, maka dipanggillah Sa'id bin Amir, kemudian ditunjuk sebagai gubernur di salah satu kota besar di Hims, yaitu kota di Syam. Makanya kan yang punya hak untuk menunjuk gubernur kan siapa? Pemimpin, khalifah, harusnya presiden gitu kan, harusnya. Tapi kan setiap orang memilih urusan masing-masing lah. Cuman di sini Umar yang menunjuk beberapa orang, meskipun rakyat Hims tidak kenal orang tersebut, tapi Umar yang menunjuknya. Maka akhirnya Umar pun menunjuk dia, dan Sa'id bin Amir mengatakan apa? Wahai Umar, jangan kau berikan fitnah kepada saya dengan urusan seperti itu. Maka Umar marah, Pak. Umar marah apa ya, Pak? Kalian memberikan fitnah di pundak saya, sedangkan saya meminta bantuan kalian, kalian menyerah gitu kan? Ya gimana? Kalian nyuruh saya jadi khalifah,
memberikan saya fitnah yang banyak dengan kepemimpinan. Saya minta bantuan engkau untuk menjadi gubernur, kalian nggak mau, ya gimana gitu kan? Bantu saya dalam pemerintahan. Maka akhirnya dinasehati Umar bin Khattab, akhirnya dia pun mau untuk menjadi gubernur Hims, Pak. Akhirnya dia pun berangkat ke Hims, ya dia pun menjadi gubernur yang baik di sana. Sampai tiba-tiba datang utusan dari Hims ke Madinah. Umar pun ingin bertanya tentang apa? Tentang negerinya. Bagaimana negeri kalian? Dia mengatakan gini. Maka Umar mengatakan, coba list kepada saya orang-orang miskin kalian, biar saya kasih hadiah dari pemerintah gitu kan. Maka ketika di list, ternyata dilihat oleh Umar bin Amir, kemudian oleh Umar bin Khattab, ternyata ada nama Sa'id bin Amir al-Jumahi, gubernurnya. Umar tahu ini gubernur kalian lah, termasuk orang miskin gubernur kalian. Kata mereka, iya orang miskin gitu kan. Sampai akhirnya lihat Pak, setelah dia bertahun-tahun jadi gubernur, ternyata istilahnya kekayaannya bukan semakin bertambah, malah miskin hidupnya gitu kan. Tapi orang di zaman sekarang ya mungkin gaji kegubernurannya, gaji kebupatiannya misalnya cuma segitu di publik terlihatnya. Tapi kan dengan kekuasaannya bisnisnya lancar, koneksinya banyak, tanahnya banyak gitu kan. Tapi lihat para sahabat ketika menjabat menjadi seorang gubernur, apakah menggunakan itu sebagai apa? Sebagai kemudahan dalam bisnisnya? Enggak, mereka semakin. Makan lihat sahabat ya, Umar bin Abdul Aziz ya. Sebelum apa? Sebelum menjabat sebagai seorang khalifah kaya raya beliau. Tapi setelah menjadi khalifah miskin. Umar bin Khattab juga sama. Sebelum menjadi khalifah pedagang sukses, tapi setelah menjadi khalifah karena sibuk dengan pemerintahan, apa yang terjadi? Maka menjadi orang yang kekurangan. Bahkan sampai istrinya mengatakan, wahai Umar, ambillah harta kaum muslimin. Umar mengatakan, tidak mau saya. Sampai akhirnya curhat dengan Ali bin Abi Thalib, sampai Ali mengatakan apa? Wahai khalifah, ambillah dari harta kaum muslimin sebagai apa? Sebagai gajimu bulanannya untuk kebutuhan makan dan juga keperluan rumah tanggamu. Sampai seperti itu Pak. Rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Kembali sedikit kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah hidup seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi, yang memang kisahnya memang disebutkan dalam eksekusi sahabat Khubayb bin Adi. Maka tadi kita sampaikan bahwa ketika Sa'id bin Amir al-Jumahi ini menjadi seorang gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sebuah kota yang namanya Hims yang ada di Syam. Maka ketika Sa'id bin Amir al-Jumahi ini menjabat sebagai seorang pemimpin di sana, maka masyarakat senang dengan kepemimpinannya. Dan ketika datang musim haji atau musim ketika orang-orang datang ke Madinah untuk berziarah ke Madinah, maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada orang-orang yang datang dari Hims itu, maka beliau mengatakan, uktubu asma'al fuqara'i indakum bi Hims hatta asudda hajatahum. Kata Umar bin Khattab kepada orang-orang yang hadir, tulislah kepada saya orang-orang yang menurut kalian adalah orang-orang yang berkebutuhan, artinya miskin di negeri Hims. Maka catatkan itu. Maka ternyata ketika utusan-utusan Hims tersebut menuliskan catatan orang-orang miskin, maka Sa'id bin Amir al-Jumahi termasuk dari orang-orang miskin itu. Maka Umar bertanya, Sa'id bin Amir saya kenal, mungkin ada Sa'id bin Amir yang lain gitu. Maka mereka mengatakan, Amiruna, gubernur kami wahai khalifah. Kemudian Umar mengatakan, amirukum faqir, apakah gubernur kalian itu miskin gitu. Mereka mengatakan, qalu na'am, iya wahai khalifah, wallahi demi Allah, innahu la yamurru alaihi al-ayyamut tiwal wa la yuqadu fi baitihi narun. Kata Umar, kata utusan dari Hims ini, demi Allah kami melihat dengan kepala kami, dengan mata kami, berlalu hari-hari yang lama di rumah tangganya dan tidak terlihat ada aktivitas masak ataupun dapur yang ngepul gitu asapnya. Maka dia orang termasuk dari fakir miskin di sana. Maka fabaka Umar radhiyallahu taala anhu bukaan syadidan hatta balat dumu'uhu lihyatahu.
Maka Umar bin Khattab ketika itu menangis mendengar gubernur yang ditunjuknya itu ternyata orang yang memang kesusahan. Maka akhirnya Umar bin Khattab pun menyiapkan hadiah untuk Amir bin Amir al-Jumahi. Maka berapa yang disiapkan Pak? 1000 dinar, alfu dinar ya. Berarti kalau 1000 dinar berapa? 4 miliar. Ya walau alam mungkin ya seorang gubernur, seorang khalifah punya hak untuk memberikan sesuatu kepada yang lain, kepada masyarakatnya yang memang berhak mendapatkan itu. Maka di sini Umar bin Khattab menyiapkan uang 1000 dinar cash yang dititipkan kepada wakil-wakil itu. Coba kalau wakil-wakilnya ternyata khianat, coba kabur kemana gitu. Yang kan di zaman itu kan susah Pak, melacak orang kan susah. 1000 dinar kan bisa memulai hidup baru ya di negeri yang nggak tahu gitu, nggak dikenal gitu kan. Maka wallahu alam, apa karena tingkat kepercayaan dan keamanahan orang-orang di zaman itu tinggi sehingga mereka pada amanah gitu. Atau mungkin orang ini adalah orang yang memang menjadi orang yang kepercayaan warga Hims dari sana. Maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Iqra'u alaihi salam, sampaikan salam kepadanya dari khalifah, dari Umar bin Khattab. Wa qulu lahu yasta'inu hadza ala qada'i hawaijihi, dan Umar mengatakan gunakan uang tersebut untuk kepentingannya, untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Maka akhirnya warga Hims ini pun balik lagi ke kotanya Hims, dan ketika sampai di Hims langsung menyampaikan amanahnya 1000 dinar dalam sebuah wadah, dalam sebuah kantong emas, kantong uang lah istilahnya. Maka langsung diberikan kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kira-kira kalau Bapak yang dapat uang segitu, kira-kira apa yang Bapak lakukan Pak? Alhamdulillah gitu kan. Kita banyak bersyukur kepada Allah Pak, banyak bersyukur. Jangan ditolak rezeki itu. Ada orang yang ngasih 1000 dinar 4 miliar, mana orang ada kayak gitu Pak. Yang ada pun ketika ada terjadi ya, kadang suka dijadikan apa? Bukan titik kejahatan, pencucian uang ya kadang ya. Sehingga ketika misalnya ada badan apa KPK misalnya menginterogasi salah satu tokoh, kemudian ditanya, bukankah Bapak Fulan memberikan kepada Anda hadiah 4 miliar? Dia mengatakan iya, itu dia kasih kepada saya. KPK bilang, masuk akal nggak sih ngasih ke Bapak 4 miliar? Padahal nggak ada hubungan kekerabatan, nggak ada apa gitu kan. Ujung-ujungnya kita yang nerima hadiah, malah kita yang disalahin gitu kan ujungnya gitu. Maka ketika dapat hadiah, apalagi ini 1000 dinar, secara hukum ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, saya guna. Kira-kira kalau Bapak dapat 4 miliar ini, gambaran Bapak pertama kali apa, Pak? Rumah, istri yang kedua, atau pergi haji, umroh? Ah, Masya Allah, kalau orang beriman langsung mikir, haji ini, saya pengen haji ini. Gitu kan? Apalagi hajinya langsung aja furoda, langsung aja gitu kan. Furoda bisa sampai 400 juta per orang. Gitu kan? Adalah saya ikhlaskan 1 miliar untuk haji saya, istri dan bapak saya, ibu saya, itu Masya Allah luar biasa. Kalau kesana mikirnya ya. Tapi kalau mikir yang lain, rumah beli dulu. Maka kata sebagian ustadz kita apa? Punya rumah nggak wajib, punya perhiasan nggak wajib. Yang wajib itu pergi haji, dan yakini mudah-mudahan Allah berikan kelipat gandaan apa harta setelah berangkat haji. Karena haji dan umrah itu bisa mengikis ataupun menghancurkan kefakiran seperti api yang bisa menghilangkan karat-karat dalam besi gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi ketika mendapatkan harta itu? Ternyata yang dia lakukan apa? Yastarji'u, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa ini. Dibuka duit, koper 4 miliar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini buka lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya pun kaget. Dan istrinya bertanya, wahai suamiku, kenapa mengucapkan itu? Ada apa? Apakah dapat kabar Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia? Gitu kan? Maka Sa'id mengatakan, bal a'zamu min dzalik.
bahkan lebih dahsyat dari meninggalnya Amirul Mukminin. Apa kata istrinya, apa itu? Masya Nuka, apa itu? Kemudian dia mengatakan, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Dunia mencoba masuk menggoda saya untuk merusak akhirat saya. Lihat bagaimana luar biasa, Pak. Kebanyakan orang yang taat kepada Allah orang miskin, Pak, karena dia kurang butuh sesuatu sehingga dia membutuhkan tempat berlindung, tempat meminta kan. Kalau orang kaya merasa dirinya cukup, merasa dirinya nggak butuh siapapun, bahkan merasa dirinya nggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga cenderung orang yang duitnya banyak itu melampaui batas, tidak mau beribadah. Maka beliau paham yang namanya rizki, yang namanya duit ya, bisa membuat orang baik, bisa membuat kebanyakannya membuat orang menjadi buruk. Maka dia mengatakan apa? Datang dunia kepadaku untuk mencuri akhiratku, untuk supaya aku menjual akhirat dengan dunia tersebut. Maka istrinya mengatakan apa? Takhallas minha. Kalau seperti itu, berlepas dirilah dari itu. Suaminya mengatakan, memang Ridho, memang engkau bantu saya, istilahnya gitu, Pak. Bapak dapat duit 4 miliar, ketemu istri. Bapak bilang, innalillahi, datang dunia untuk menghancurkan akhirat saya. Kata bapak sama istri, mungkin gimana kalau kita hilangkan ini dan kita titipkan kepada Allah. Istri bilang apa? Jangan. Ini anak kita mau kuliah, ini satu nih. Ini anak kita perlu rumah, renovasi ini dan sebagainya, gitu kan? Gak satu server sama istri gitu. Ini servernya beda, dia ke sana arahnya gitu kan. Tapi itu manusiawi, Pak, tidak tercela itu. Ya kan? Tapi ketika dua-duanya satu server, satu tujuan, suami istri tujuannya adalah akhirat, hanya memanfaatkan dunia sebutuhnya, seperlunya untuk mempertahankan akhiratnya, maka istrinya mengatakan apa? Takhallas minha, sudah lepaskan, bagikan. Artinya dibagikan kepada masyarakat Hims yang membutuhkan. Lihat bagaimana beliau seorang Sayyid bin Amir al-Jumahi ini. Mana ada pemimpin itu zaman sekarang, Pak? Ya, wallahu alam sih. Banyak kepentingan-kepentingan gitu. Makanya kan dalam kaidahnya kan, menjadi pemimpin itu nggak mudah. Tapi ketika pemimpin itu adil, apa yang terjadi? Termasuk 7 orang yang mendapat golongan naungan nanti di padang mahsyar. Pahalanya besar, gitu. Tapi ketika meminta jabatan, maka Allah akan menjauhinya. Tetapi ketika diberikan amanah, ditunjuk sebagai seorang pemimpin dan dia pun mengemban amanah dengan baik, maka Allah akan membersamainya. Nah, kemudian kisah terakhirnya ini kita hentikan di sini, Pak. Umar bin Khattab akhirnya dalam tugas kenegaraannya istilahnya ya, beliau kan suka inspeksi wilayah-wilayah Islam. Sama seperti presiden kita kan suka pergi ke sana ke sini gitu kan, untuk bukan belusukan ya, kalau mungkin mengecek aja kali, Pak. Ngecek. Sebetulnya kan sudah cukup dengan laporan-laporan dari gubernur kan ya. Cuman kan tetap Umar bin Khattab tuh nggak mau. Umar ingin datang meskipun jauh, Pak. Orang mungkin presiden sekarang kalau pergi ke misalnya ke luar negeri 8 jam pakai jet pribadi, pakai pesawat kenegaraan sudah selesai. Umar bin Khattab kalau misalnya ke Hims sebulan perjalanan misalnya ya, dan itu beliau lakukan itu sebagai seorang kepala negara. Maka Umar pun akhirnya datang ke Hims, bertemu dengan warga Hims, disambut pemimpin tertinggi khalifah gitu kan, disambut meriah di sana. Maka akhirnya Umar pun ketika itu belusukan, istilahnya nanya ke masyarakat, bagaimana pendapat kalian tentang pemimpin kalian, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Maka masyarakat yang menjawab secara jujur, mereka mengatakan kami ridho dengannya. Beliau seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang yang amanah gitu kan. Tapi masyarakat mengatakan kami punya beberapa keluhan-keluhan kalau Anda ingin jujur gitu kan. Maka akhirnya Umar pun mengatakan, ya sudah kalau seperti itu, yuk kita buat pertemuan khusus antara saya, kalian masyarakat dan gubernur kalian. Maka dipanggillah Sa'id bin Amir al-Jumahi ini. Kemudian dipanggil beberapa masyarakat sebagai tokoh yang memang dipilih keluhan-keluhannya.
Maka akhirnya pertemuan itu pun terjadi. Kemudian ditanya, apa keluhan kalian? Yang pertama, lihat Pak, keluhan-keluhan masyarakat Hims ya terhadap Sa'id bin Amir al-Jumahi. Mereka mengatakan, ya wahai khalifah, la yakhruj ilaina hatta yata'alan nahar. Keluhan kami yang pertama, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini kalau ngantor suka agak siangan. Istilahnya ketika matahari sudah agak naik jam 9 lah, jam 9, jam 10 baru mulai ngantor dia. Sebelum itu setiap hari enggak dia. Jam 7, jam 8 istilahnya masih di rumahnya aja. Jam 10 baru dia ngantor. Itu keluhan kami yang pertama, Pak. Kira-kira kalau misalnya gubernur jam kerjanya jam berapa sih, Pak? Jam 7 ya? 7, 8, 9, 10, 11. Jam 7 lah mungkin, jam 8 kali ya. Jam 7 kayaknya nggak mungkin jam 7, Pak. Jam 8 mungkin dia, jam 8 datang, dia ada di apa tempatnya kalau gubernur itu? Kantor kegubernuran gitu. Ya udah, dia di sana gitu kan. Nah, ini yang dikeluhkan yang pertama kali. Maka akhirnya Umar pun bertanya, kan klarifikasi, apa sanggahan kau wahai Sa'id? Itu yang dikeluhkan oleh masyarakatmu. Kata Sa'id, beliau mengatakan apa? Wahai Umar, wahai khalifah, inni akrahu an aqula dzalika. Sesungguhnya saya malas ataupun benci untuk mengutarakan ini. Akan tetapi haitsu innahu labudda min taudih. Akan tetapi saya perlu menjelaskan. Dia mengatakan innahu laisa li ahli khadimun. Saya ini enggak punya pembantu di rumah. Maka setiap pagi saya membantu istri saya membuatkan adonan-adonan roti untuk makanan sehari-hari kita. Sehingga memang ketika di pagi hari saya selalu membantu istri saya. Sehingga setelah selesai baru mungkin ngantar jam 9, baru berangkat dan baru berada di masyarakat di saat-saat itu. Maka Umar pun menjelaskan itu kepada masyarakat. Sudah kalian dengar jawaban seperti itu? Gubernur, Pak. Gubernur gak punya pembantu rumah tangga. Gimana coba? Di saat sekarang gubernur rumahnya misalnya punya rumah dinas ya. Dan juga pasti punya pembantu rumah tangga yang cukup lah untuk, apalagi ketika berhadapan antara kebutuhan masyarakat dengan rumah tangganya, pasti yang dikedepankan adalah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan rumah tangganya pasti di cover supaya waktunya nggak habis di sini gitu. Ternyata beliau nggak punya duit, kan tadi miskin, nggak punya budak, nggak punya seseorang yang bisa membantu urusan rumah tangganya. Kemudian yang kedua, apa yang kalian keluhkan yang kedua? Mereka mengatakan, wahai khalifah, Sa'id bin Amir al-Jumahi, gubernur kami ini tidak pernah mengurusi masyarakat di malam hari. Ya kami pengennya kalau kami malam lagi butuh dia, kami sepengennya dia menyambut kami gitu kan. Tapi kalau malam hari kok dia nggak bisa, gitu. Nggak bisa diganggu. Ditanya, apa alasan wahai Sa'id? Apa yang dikatakan, Pak? Wahai khalifah, inni qad ja'altun nahara lahum. Aku menjadikan siang hariku, waktuku aku berikan kepada masyarakat semuanya. Aku kerja di sana. Tapi di malam hari aku berikan waktuku untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku malas mengucapkan kalimat ini. Aku nggak mau membongkar ini gitu kan. Tapi karena ini tempat yang harus dijelaskan, saya jelaskan. Siang ya sudahlah, siang saya kerja, malam jangan ganggu saya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau saya diganggu. Dan yang ketiga, apa keluhan kalian yang ketiga? Apa mereka katakan apa? La yakhruj yauman min kulli syahran. Dia dalam 1 bulan suka nggak ngantor 1 hari, wah, libur sehari. Dikeluhkan sama masyarakatnya. Cuman libur sehari dikeluhkan coba, Pak. Kalau kita nggak paham siapa yang pernah jadi gubernur sini, Pak? Liburnya kapan mereka? Sabtu Ahad libur nggak mereka? Atau enggak kali ya? Fleksibel libur mereka kali ya? Ini 1 hari dikeluhkan. Kemudian ditanya, kenapa seperti itu? Apa jawaban Sa'id bin Amir al-Jumahi? Dia mengatakan apa? Ya khalifah, laisa indi thiyabun ghairul lati alayya. Saya nggak punya baju kecuali yang saya pakai hari ini. Dan hari itu saya cuci itu. Cucinya sebulan sekali. Di hari itu saya mencuci baju saya. Gitu kan, makanya agak lama istilahnya, walau alam. Mungkin beliau pakai sarung atau apa. Kan mungkin baju kenegaraannya atau baju yang dia pakai untuk apa? Untuk dinasnya cuma itu doang. Sisanya mungkin ada baju yang sederhana yang gak layak untuk dipakai keluar gitu kan.
Maka yang itu dicuci, saya nggak bisa keluar karena menunggu kering itu. Itu yang terjadi, Pak. Tapi kan bagusnya apa? Ada klarifikasi dua arah ya, tidak satu pihak. Dan yang keempat apa yang dikeluhkan apa? Sa'id bin Amir al-Jumahi ini dalam waktu-waktu kerjanya sering pingsan. Gitu kan, takutnya ada penyakit atau apa, sering pingsan. Ditanya, kenapa? Kenapa itu, hai Sa'id? Apa jawabannya, Pak? Gak sarapan. Dia mengatakan gini, inni hadartu masra'a Khubayb bin Adi wa ana musyrik wa ra'aitu Quraisyan taqta'u jasadahu wa huwa taqul. Saya pernah melihat dan menjadi orang-orang yang menyaksikan eksekusi Khubayb bin Adi. Dan ketika itu saya musyrik. Dan ketika itu saya melihat orang-orang Quraisy memotong-motong jasadnya, mencincang-cincang, menyayat-nyayatnya, dan mereka berdoa dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hitunglah orang-orang yang hadir di sini dan hancurkan mereka semuanya. Dan saya termasuk orang yang hadir ketika itu, dan saya takut doanya jatuh kepada saya. Ketika ingat saya tentang itu, maka saya pun pingsan ketika itu, hai Allah. Itu yang membuat beliau pingsan, mengingat apa? Bahwa beliau pernah melakukan dosa di sana, hadir di sana, dan didoakan keburukan oleh orang yang dizaliminya, dan saya takut mendapatkan keburukan tersebut. Itulah yang ditakutkan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Maka itulah gubernur yang ditunjuk langsung oleh seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka lihat, istilahnya apa? Siapa yang tahu tentang keimanan seseorang, baik dan tidaknya seseorang. Kadang kebaikan dan keburukan kan tersembunyi kadang. Tapi kan ketika seorang pemimpin itu soleh, Pak, dia akan memilih gubernur yang memang baik. Lihat Umar memilih gubernur yang soleh-soleh, sahabat semua, nggak ada yang biasa gitu kan. Tapi di zaman sekarang, ketika seseorang dipilih, dicolok, dicoblos, satu suara orang soleh sebanding dengan satu suara orang yang tidak paham politik. Sehingga apa yang terjadi? Itulah yang terjadi. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Artinya ini peristiwa apa tadi? Peristiwa Ar-Raji' ya. Pembantaian 10 sahabat, 10 sahabat yang ditipu oleh orang untuk dikirim supaya mengajarkan Islam. Ternyata di tengah jalan malah mereka dihadang dan bahkan mereka dibunuh oleh orang-orang tersebut. Tentu ini pengkhianatan, artinya Nabi seakan-akan bukan dipermalukan, tapi Nabi dianggap remeh oleh orang-orang itu. Semenjak peristiwa perang Uhud, pamor kaum muslimin sedang redup. Makanya Nabi di sini sedang berusaha untuk mencari cara untuk mengembalikan pamor kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Ada pertanyaan, Pak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan dipahami. Silakan di murojaah. Murojaah gimana? Antum nggak bawa buku kayak ini. Murojaah, beli bukunya Rahiqul Makhtum dan dibaca singkat-singkat, silakan. Atau di media juga sudah banyak PDF yang tapi memang pegel, Pak. Saya pun juga punya PDF-nya Rahiqul Makhtum ini. Cuman baca di PDF itu pegel dia. Baca di ini tuh pegel, jadi lebih enak di buku sih, emang. Nah, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.